Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai 3. Saat yang teduh
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan Allah telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap oleh sukacita, kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa seluruh dunia ini, agar seluruh dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 sampai 2. Sebagai penduluan khotbah pada Minggu Rogate yang tertulis dalam Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 2. Marilah kita membaca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan perisaiku, dari Daud kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau telah membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2. Terluka oleh tingkah ujarku,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 sampai 2. Yesus kawan yang sejati, Kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum Taurat ke-5 dan hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Hukum ke-5.
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus hormat dan mengasihi Allah, sebab jangan memandang rendah orang tua kita, atau pemerintah, atau orang yang lebih tua dari kita. Jangan menimbulkan kemarahan dan kegelisahan hati mereka. Tetapi hendaklah kita bersikap sopan dan kasih kepada mereka, mengenal hati mereka serta menolong mereka di masa tuanya, karena Allah menginginkan kita hidup dalam hubungan keluarga yang damai dan sejahtera. Hukum keenam, jangan membunuh. Maksudnya adalah, kita harus hormat dan kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengancam dan menyakiti hati sama manusia. Marilah kita saling melindungi dan menolong dan bersikap baik terhadap sesama, dan jalinlah persahabatan kasih terhadap tetangga, karena Allah menginginkan kita saling melindungi kehidupan sama manusia. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, suka surga yang kekal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, engkau surga yang bakal. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita dengarkan KOR dari RTL LDK GMKI FEB USU.
Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 3. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dengan kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kita berdoa. Bapa di surga yang sangat mengasihi kami seluruh anak-anak-Mu, kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh kembali menuntun kami untuk menikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan telah membawa kami ke tempat dan waktu terbaik dari seluruh waktu yang ada dalam hidup kami. Sebab firman-Mu yang menyatakan bahwa adalah lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan membawa kami ke tempat terbaik itu hari ini. Bapa di surga, kiranya Engkau menyinambungkan berkat-Mu bagi kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Hamba-Mu yang sungguh terbatas, Tuhan perlengkapi, Tuhan beri pengertian, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, Tuhan beri pengertian. Tuhan tolong melalui Roh-Mu yang kudus, sumber segala hikmat dan pengertian itu. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita segera memberikan perhatian kita kepada nats kita dari Matius 7 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca untuk kita bersama. Firman Tuhan demikian.
Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita ini cukuplah panjang untuk waktu yang sangat terbatas ini. Karena itu sebagaimana nama minggu kita hari ini, Minggu Rogate, yang artinya berdoa, maka saya mengajak kita untuk memberi perhatian kepada pokok tema yang ketiga. Karena ada 3 tema di situ, tentang menghakimi, tentang yang kudus dan berharga, tentang berdoa. Kita akan menggumulkan bersama bagian firman Tuhan ini dalam tema tentang doa. Sebagaimana ditetapkan tema bagi kita hari ini, sebuah tema yang sangat indah. Setiap orang yang meminta akan menerima. Cukup indah ya Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang meminta akan menerima. Saudara, saya kira tidak ada kita yang keberatan kalau saya katakan berdoa ini, kehidupan doa kita orang-orang percaya adalah sebuah perkara yang dimensinya sungguh begitu luas. Begitu luas. Bahkan tidak salah saya kira kalau saya katakan mungkin sampai akhir hidup kita haruslah menjadi orang percaya, menjadi insan yang terus belajar berdoa. Karena memang komunikasi kita dengan Tuhan sungguh sebuah dimensi yang maha luas. Dan karena luasnya dimensi doa ini, Bapak Ibu, di dalam Alkitab pun ada perbedaan-perbedaan tentang doa. Bapak Ibu mungkin tahu ketika Samuel belum lahir, ibunya Hana berdoa dengan sambil berbisik-bisik, sambil dengan menggerak-gerakkan kepalanya mungkin, dan sambil menangis. Lalu seorang imam Eli menyebut, kenapa siang-siang pun engkau mabuk, kira-kira begitu. Padahal Hana sedang berdoa saat itu. Bisa bayangkan Bapak Ibu, Imam Eli pun ternyata punya pemahaman sendiri tentang doa, sehingga doa model Hana menurutnya itu bukan sedang berdoa. Padahal dia sedang berdoa. Dan Tuhan Yesus memang memberi perhatian tentang berdoa ini. Nats kita ini Bapak Ibu, Matius 7 ayat 1 sampai 11 ini adalah bagian yang utuh dari satu kesempatan pengajaran Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus sedang menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sangat penting. Pokok-pokok pengajaran yang sangat penting. Yang biasa kita kenal dengan khotbah di bukit. Mulai pasal 5 Matius sampai pasal 7. Itu adalah satu kesempatan banyak kebenaran disampaikan oleh Tuhan.
Dalam Matius 6, Tuhan Yesus sudah menyinggung lebih dahulu tentang doa. Tuhan Yesus mengomentari juga tentang doa, yaitu ketika ada orang-orang yang berdoa supaya dilihat orang, berdoa di pinggir jalan, berdoa di tikungan dengan motivasi supaya dilihat orang. Tuhan Yesus peringatkan, janganlah berdoa seperti itu. Berdoa apa? Janganlah berdoa supaya dilihat orang, tetapi berdoalah tanpa perlu berpikir harus dilihat orang. Itu sebab Yesus katakan, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah di sana. Lalu ada juga kelompok orang yang berdoa, memang bukan persoalan dia berdoa supaya dilihat orang. Mungkin soal itu dia sudah benar, tidak punya niat sama sekali supaya dilihat orang. Tapi punya kesalahan juga. Apa itu? Berdoa dengan bertele-tele. Karena berpikir kalau berdoa bertele-tele maka Tuhan akan mendengarnya. Saudara, kata bertele-tele dalam Alkitab ini sebenarnya adalah kata yang sangat spesial. Karena kata itu hanya dipakai di situ. Sebenarnya terjemahan bertele-tele itu adalah kata yang dipilih dari bahasa Indonesia mewakili kata yang sebenarnya. Karena kata yang sebenarnya adalah batalogeo. Batalogeo itu sebenarnya enggak ada artinya apa-apa. Kalau di bahasa Batak kan merbete-bete, kira-kira begitulah. Jadi kalau ada orang yang berdoa, berpikir kalau doanya panjang-panjang, kalimatnya dirangkai sedemikian, berpikir bahwa jawaban doa bergantung pada itu, maka Yesus peringatkan, janganlah berdoa seperti itu. Karena apa? Karena Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan, bahkan sebelum kamu memintanya. Saudara-saudara, artinya kita melihat bahwa doa yang dimensinya luas ini selalu perlu untuk kita pelajari supaya kita bisa berdoa dengan semakin efektif. Supaya kita bisa berdoa dengan semakin efektif. Karena apa? Karena bukan tidak mungkin kita berdoa, tapi doa kita sebenarnya adalah doa yang sebenarnya tidak perlu didoakan. Kenapa saya katakan adalah doa yang tidak perlu didoakan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berangkat dari Sidikalang, merantau ke kota Medan ini tahun 98, ketika itu saya akan kuliah di Unimed. Saya berangkat dari keluarga yang berdoanya enggak begitu banyak. Tidak begitu sering saya mendengar doa, tetapi begitu sampai di kota Medan ini, saya mendengar banyak doa. Ketika ikut kebaktian di sini, saya mendengar ada banyak doa. Dan saya mendapati ternyata kita orang-orang percaya punya model doa menurut musimnya. Kita punya model doa menurut musimnya. Selama menjadi Kristen sampai tamat SMA di kampung, saya tidak pernah mendengar dalam doa orang menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi begitu sampai di Medan, saya sering mendengar orang berdoa, terimalah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang baru bagi saya waktu itu. Dan saya pun berdoa akhirnya seperti itu. Lalu ada juga kalimat-kalimat pola-pola doa yang punya musim. Lalu selanjutnya saya mulai biasa mendengar kalimat pribadi lepas pribadi. Ketika mendengar orang berdoa di sana, kalimat itu ada, berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Kata ini indah sekali pada waktu itu, sehingga banyak orang dalam doanya memakai kata ini, entah apapun topiknya. Lalu lama-lama istilah ini pun ditinggal, karena ada istilah yang baru dalam berdoa. Apa itu? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Beberapa waktu saya mendengar banyak orang sekali memakai kalimat ini dalam doanya. Lalu lama-lama ditinggalkan juga. Lalu diganti dengan apa? Ada lagi doa yang lebih dahsyat dari itu.
Entah apapun yang didoakan, entah dalam doa apapun, saya memperhatikan ada banyak orang yang kalimat ini selalu ada pada masa itu. Apa itu? Segala kuasa si jahat, setan-setan yang ada di tempat ini, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Itu pun pernah saya lihat sebagai satu pola yang sangat familiar. Sekarang sudah jarang juga saya dengar orang berdoa seperti itu. Nah, saudara-saudara, belum selesai. Lalu semakin ke sini ada lagi pola berdoa orang. Kalimat yang juga familiar dalam doa orang percaya. Apa itu? Entah ada yang sakit atau tidak ya Tuhan di antara kami. Biarlah bilur-bilurmu menyembuhkannya. Kata bilur-bilur, walaupun dalam Alkitab begitu tebalnya Alkitab, kata ini hanya 2 kali dipakai. Tetapi dalam doa orang-orang percaya, kata ini lumayan sering dipakai. Saudara, barangkali ada yang mirip dengan saya. Apa itu? Bahwa soal doa, saya adalah orang yang praktek dulu baru belajar teorinya. Saya tidak tahu apa doa, tetapi sejak kecil orang tua sudah ngajari, berdoalah. Sehingga hal itu membuat saya belajarnya menyusul. Doa harus terus dipelajari supaya kita menjadi pendoa yang benar. Karena kita mendapati umumnya kita adalah orang-orang yang sudah tahu berdoa, tapi sebenarnya kita belum belajar teori berdoa. Kan kira-kira begitu ya. Nah, tapi kita sudah pandai berdoa. Dan bahkan kita punya acara khusus dalam gereja, khusus berdoa yang kita sebut dengan pertanggiangan. Di mana di sana ada banyak doa. Adakah yang salah dengan semua itu? Tidak usah kita jawab apakah ada yang salah dengan semua itu. Sebab Alkitab hanya menerangkan kepada kita, yang salah berdoa adalah ketika motivasinya salah. Dia berdoa, yang mana doa itu sebenarnya adalah kepada Tuhan, tapi dia berdoa supaya dilihat orang. Itu jelas Alkitab katakan, doa yang demikian adalah doa yang salah. Apakah doa yang panjang salah? Kita tidak bisa katakan salah. Sebab Alkitab mengatakan yang salah adalah doa yang bertele-tele, yang pikirannya kalau bertele-tele, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Pemikiran itu yang salah. Itu sebab kita tidak boleh salahkan juga ketika orang berdoa begitu lama. Sama kita tidak boleh salahkan juga ketika orang berdoa begitu pendek, kan begitu ya. Begitu pendek. Di suatu pesta ada seorang didaulat untuk berdoa setelah siap makan di gedung. Lalu bukan selesai makan, mau makan. Lalu beliau berdoa, Bapa di surga berkatilah makanan kami, amin. Begitu amin, riuh itu satu gedung. Karena apa? Ini penatua doanya kok kayak seperti anak-anak. Apakah ada yang salah dengan doa itu? Kita tahu ada yang salah dengan doa itu kalau kita tahu motivasinya apa. Sehingga doanya begitu. Ya, kalau doanya karena udah lapar ya memang salah lah itu kan gitu. Udah lapar jadi pendek-pendek aja lah ya. Kalau motivasinya begitu mungkin salah. Tapi kalau motivasinya yang lain kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa katakan salah atau tidak. Sebegitu luasnya dimensi doa itu Bapak Ibu. Tapi kita selalu perlu mempelajari tentang doa. Sebagaimana hari ini nats kita menuntun kita mempelajari satu sisi dari dimensi yang luas dari doa itu. Karena memang bukan tidak mungkin kita berdoa ada yang perlu diperbaiki. Contoh sederhana Bapak Ibu Saudara. Ketika orang Kristen sekarang familiar dengan kata bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Ketika orang berdoa menjenguk orang sakit. Beberapa orang harus saya sampaikan kepada mereka. Kalau maksudnya untuk kesembuhan sakit penyakit, tidak perlu harus menggunakan bilur-bilur. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, konteks dari bilur-bilur bukan soal sakit penyakit jasmani, sakit jantung, sakit gula, dan yang lain.
Karena kata itu dipakai hanya 2 kali dalam Alkitab. Amsal 20 ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ini adalah salah satu bagian dari nubuatan tentang Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kejahatan, yang akan menyembuhkan luka, yang akan menyembuhkan penyakit maksud saya. Penyakit apa? Itu yang disampaikan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kata bilur-bilur yang menyembuhkan itu bukan dalam konteks menyembuhkan sakit jasmani, tetapi ini adalah tentang luka Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit kita, yaitu dosa dan kutukannya. Itu sebab saudara-saudara, Nabi Yesaya telah menyatakan itu jauh-jauh sebelumnya. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi bilur-bilur itu berbicara tentang Yesus menyembuhkan sakit kita, yaitu dosa kita. Dan Alkitab menggunakan kata telah, karena memang itu sudah menyembuhkan kita. Sama dengan saya harus menjumpai beberapa orang yang suka berdoa, segala kuasa si jahat yang ada di tempat ini, setan-setan, iblis-iblis, kami tengking dalam nama Yesus. Saya harus sampaikan kepadanya, saudaraku, saya telah mempelajari bagian-bagian Alkitab tentang pengusiran setan. Setan tidak pernah diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Setan boleh diusir kalau kita telah mendiagnosa, telah mendeteksi ada manifestasi setan di tempat itu. Kalau tidak ada, apa yang mau kita usir? Jangan-jangan setan tidak ada di situ, tapi kita mengusirnya. Jangan-jangan setan ada di samping, lalu mereka tertawa. Lihatlah manusia ini, dikiranya kita ada di situ, kita diusir, padahal kita tidak ada di situ. Saudara-saudara, boleh diperiksa dalam Alkitab, Yesus mengusir setan hanya ketika setan itu bisa diidentifikasi. Siapakah engkau? Legion, diusir. Kalau tidak ada identifikasinya, apa yang kita usir? Itu sebab saya katakan tidak usah seperti itu. Kecuali mendeteksi ada setan di tempat ini, maka usirlah dia. Kalau tidak ada, untuk apa kita mengusirnya, saudara-saudara? Ya, Yesus tidak pernah mengusir setan dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari seseorang yang dirasukinya, diusirnya ke pihak lain. Itu sebab Yesus pernah mengusir setan dari manusia ke babi-babi. Saudara, itu sebab saya katakan terus kita perlu belajar tentang berdoa ini. Kita kembali kepada nats kita. Saudara, sebuah nats yang sungguh indah. Kenapa begitu indah? Bagaimana tidak, saudara-saudara? Dikatakan di sana, mintalah maka kamu akan menerima. Bukankah ini sesuatu yang indah? Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, siapa di antara kita yang setiap meminta kepada Tuhan mendapat apa yang dia minta? Ada? Firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerimanya. Kenyataan menunjukkan tidak semua yang kita minta kita terima. Di dia persilap neon. Di mana silapnya ini kalau begitu? Mintalah, maka kamu akan menerima. Salah satu citra Tuhan yang dijelaskan Alkitab, begitu kita membuka Alkitab, citra Tuhan, sifat Tuhan adalah kalau dia berfirman, pasti yang difirmankannya itu jadi. Itu salah satu yang pertama sekali dijelaskan dalam Alkitab, begitu kita membuka Alkitab. Kok bisa begitu? Perhatikanlah dalam Alkitab, dalam Kejadian. Lebih 10 kali di situ.
Berfirmanlah Tuhan, lalu ditutup dengan jadilah demikian. Berfirmanlah Tuhan, lalu ditutup jadilah demikian. Berulang-ulang, supaya apa? Supaya kita yang membaca firman Tuhan tahu bahwa Tuhan itu kalau sudah berfirman, tidak mungkin itu tidak jadi. Lalu kalau hari ini firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Ini tidak mungkin tidak terjadi, ini pasti terjadi. Kalau firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ini tidak mungkin tidak terjadi, ini pasti terjadi. Ketoklah maka bagimu pintu akan dibukakan, ini pun pasti akan terjadi. Lalu kalau kebenaran firman ini kita cari jawaban berdasarkan pengalaman kita, apakah firman ini benar? Ternyata tidak. Apakah kita berani mengatakan bahwa firman ini tidak benar? Takut juga kita mengatakannya. Sebab ini firman Tuhan. Dan memang sebagai orang percaya, kita harus mengatakan firman ini benar dan ini pasti terjadi. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah pada kita. Bukan pada Tuhan. Masalahnya ada pada kita. Masalah apa? Masalah bagaimana kita memahami permintaan dan bagaimana kita memahami jawaban Tuhan. Di sini persoalannya. Bagaimana kita memahami yang namanya permintaan dan bagaimana kita memahami jawaban Tuhan. Nats kita itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ada penjelasan untuk kita bisa memahami apa yang dikatakan pada ayat 7 dan 8. Ayat 9, 10, 11, ini adalah penjelasan lanjutan supaya kita bisa memahami bahwa firman ini sungguh benar. Ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, kalau saudara punya anak, bayangkan dulu saudara-saudara, kalau saudara punya anak, apakah saudara akan kasih batu ketika dia minta roti? Bayangkan punya anak saja, tidak usah dibayangkan suaminya siapa, istrinya siapa, itu nanti terlalu panjang membayangkannya. Apakah saudara akan memberikan batu kepadanya waktu dia meminta roti? Apakah saudara akan memberikannya ular ketika dia meminta ikan? Sebaliknya, ayah, ibu, aku mau makan, kasih aku batu. Kasih batu? Papa, mama, aku mau makan, kasih aku ular. Apakah akan kasih ular? Akan kasih apa? Akan kasih yang lain. Tapi akan tetap memberi sesuatu. Kenapa? Karena anak belum tentu tahu apa yang dia butuhkan. Karena anak belum tentu paham apakah yang dimintanya baik untuk dirinya atau tidak. Lalu kenapa kita memberi kebalikan dari yang dia minta? Karena kita tahu apa yang dia butuhkan. Karena kita lebih paham apa yang dia butuhkan. Bukankah firman Tuhan ini mengatakan bahwa Bapa kita yang di surga, dalam Matius 6 tadi, bukankah Bapa kita yang di surga tahu? Artinya kita harus menerima bahwa sangat mungkin terjadi miss antara kebutuhan kita menurut Tuhan dan kebutuhan kita menurut kita. Sangat mungkin terjadi, ada ketidaksamaan. Lalu kalau terjadi ketidaksamaan, yang manakah yang menjadi penentu kebaikan? Apakah yang kita minta? Atau yang Tuhan pikirkan? Tentu yang menjadi penentu kebaikan adalah apa yang Tuhan tetapkan dan Tuhan pandang apa yang baik bagi kita. Tadi lagu kita diantar kepada khotbah Kidung Jemaat 460. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku. Biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Ini sangat luar biasa sekali. Ini merupakan ekstrak dari pelajaran tentang doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah
yang sering menjadi persoalan kita. Soal mengalami apa yang Matius 7 ini telah katakan. Tuhan katakan siapa yang meminta akan menerima. Tapi aku kok tidak menerima. Siapa yang mencari akan menemukan. Sampai hari ini aku belum menemukannya. Siapa yang mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. Masih tertutup sampai hari ini. Karena itu, mari kita melihat sejenak. Saya mau cerita suatu peristiwa, saudara-saudara. Ketika terjadi banjir besar, seorang anak Tuhan, orang percaya, terjebak di dalam rumahnya, sampai banjirnya hampir ke bagian atas pintu, sehingga dia tenggelam di dalam air itu, tapi tidak tenggelam, apa bahasa Indonesianya, menongnong, tidak menongnong dia, tidak tercelup lah kira-kira begitu. Lalu dia menggantungkan tangannya kepada kayu-kayu lubang angin. Lalu karena dia orang percaya, dia berdoa, Bapa di surga, aku percaya kepadamu dan aku tahu engkau sangat mengasihimu, engkau tidak akan membiarkan aku mati di tempat ini. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, kirimkanlah tim SAR untuk menolongku. Aku sangat percaya kepadamu. Amin. Lalu 1 jam dia tunggu, tak datang-datang tim SAR-nya. Dia kembali berdoa, Tuhan aku tahu engkau mengasihiku, engkau Bapakku. Aku tahu engkau tidak akan membiarkan aku mati di tempat ini. Karena itu aku berdoa, kirimkanlah tim SAR. 3 jam dia tunggu, tidak datang-datang juga tim SAR-nya. Lalu dia berdoa kembali, Tuhan bukan hanya banjir, tanganku pun sudah mulai kebas. Kenapa? Karena ternyata airnya sudah turun. Sehingga tadi ketika airnya masih tinggi, dia memegang kayu itu, lubang angin itu masih ringan karena dia terapung di atas air. Ternyata airnya sudah turun, makin beratlah badannya, kan begitu ya. Tuhan sudah kebas, bukan hanya air lagi, tangan pun sudah kebas. Tapi aku percaya kepadamu, engkau sangat mengasihiku. Kirimkanlah tim SAR. Setelah 6 jam, dia berdoa, Tuhan, makin berat kurasa. Karena apa? Makin berat badanku ini kurasa. Ya makin beratlah, karena airnya tidak lagi menyentuh kakinya, sudah turun airnya. Lalu dia percaya juga kepada Tuhan. Bapa, aku tahu engkau sangat mengasihimu. Dia melompat, air tinggal selutut. Lalu dia berdoa, kirimkanlah tim SAR. 9 jam tim SAR tidak datang-datang. Lalu dia keluar dari rumah dengan kecewa. Memanglah Tuhan ini, dibiarkannya tak datang-datang tim SAR. Ternyata aku harus pergi sendiri menyelamatkan diri. Dibukanya pintu karena air sudah tinggal semata kaki, lalu dia keluar. Dia pergi sebagai orang yang merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dia pergi sebagai orang yang merasa aku tidak menerima apa yang ku perlukan. Orang itu berpikir bahwa yang dia perlukan adalah tim SAR. Tapi Tuhan berpikir yang dia perlukan adalah keselamatan, bukan tim SAR. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan keselamatan itu kepadanya. Termasuk dengan 2 hal. Yang pertama, memberinya kekuatan sehingga 9 jam dia tahan bergantung di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bisa menyurutkan banjir itu untuk dia bisa keluar. Ini yang saya katakan tadi, persoalan kita adalah sering miss antara apa yang kita kira kebutuhan kita dan apa yang Tuhan anggap sebagai kebutuhan kita. Kita persoalannya di sini yang paling sering. Itu sebab kita bisa berdoa kepada Tuhan, tapi tidak memberi Tuhan kebebasan untuk memberi jawaban. Sehingga ketika Tuhan sudah menjawab, kita merasa belum dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena ketika meminta, kita sudah kunci jawabannya. Tuhan harus menjawabnya seperti ini. Sehingga ketika Tuhan menjawab tidak seperti itu, kesimpulan kita, kita menerima apa yang kita minta? Kesimpulan kita tidak menerima apa yang kita minta.
padahal Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sangat penting bagi kita semua untuk belajar menurut versi Tuhan, kebutuhanku apa? Kalau kita belajar menurut versi Tuhan kebutuhan kita apa, pasti kita tidak akan mengalami kesulitan, mengalami minta maka akan diberikan, cari maka akan mendapatkan. Itu sebab ayat 9 dan 11 ini sampai harus memberikan contoh. Roti atau batu. Saudara boleh menjadi penilai kalau saya katakan begini. Ketika seorang pemuda berdoa kepada Tuhan, Bapa di surga, Engkau tahu bahwa menurut BKKBN sudah waktunya saya menikah. Karena BKKBN yang membuat umur kan, orang dewasa sudah bisa menikah umurnya sekian. Alkitab tidak pernah membuat orang Kristen itu umur berapalah cocok menikah. Ada? Tidak ada. Tuhan, sudah waktunya aku menikah, sudah dekat. Karena itu berikanlah seorang jodoh bagiku yang putih, tinggi, langsing, mancung, pekerjaan mapan, kalau boleh warisannya pun ada. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ini permintaannya kategori roti atau kategori batu? Ini kategori ikan atau kategori ular ini permintaannya? Bisa jawab? Malu menjawab? Karena permintaannya pun begitu. Begitu saudara? Dan memang di sini persoalan kita. Persoalan kita adalah kita sering meminta batu kepada Tuhan. Apa itu? Segala sesuatu yang membuat kita tidak tumbuh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi tumbuh menjadi orang yang percaya kepada apa? Kecantikan. Percaya kepada apa? Kemapanan. Percaya kepada apa? Warisan. Itu sebab sampai hari ini nggak ketemu-ketemu jodohnya, kan begitu ya? Saudara-saudara, ini persoalan kita orang-orang percaya. Dan ini yang harus terus kita pelajari. Bagaimana meminta roti kepada Tuhan, bukan meminta batu. Karena lumayan sering memang kita bisa terjebak meminta batu kepada Tuhan, bukan meminta roti. Apakah Tuhan mau kasih kita batu? Tidak akan. Bapak yang jahat aja, Pak, aku mau makan, kasih aku batu. Bapak yang jahat aja tidak akan kasih batu kepada anaknya. Pasti Tuhan ganti dengan roti. Tuhan gantilah dengan roti. Rotinya tidak begitu tinggi, tidak begitu langsing. Pekerjaan biasa-biasa saja dan tidak punya warisan. Roti dari Tuhan adalah itu. Tapi karena ngotot dengan batu, maka dia tidak pernah tahu kalau Tuhan sudah memberikan apa yang dia butuhkan. Tuhan memang tidak memberikan apa yang dia sebutkan, tapi Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengunci jawaban dari Tuhan. Ini yang sering membuat kita tidak mengalami kebenaran firman ini. Kalau kita memberi kebebasan kepada Tuhan, firman ini akan sungguh terjadi dalam hidup kita. Setiap kita meminta, Tuhan pasti akan berikan. Itu sebab selain berdoa atas permintaan kita juga perlu berdoa. Tuhan, ajari aku untuk mengerti jawabanmu apa. Tuhan, ajari aku mengerti untuk paham jawabanmu apa atas doa-doaku. Sehingga aku tidak menjadi orang yang tidak tahu bahwa permintaanku sudah Tuhan berikan. Bahwa yang ku cari sudah Tuhan berikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Alkitab juga menerangkan kepada kita. Ada juga salah berdoa. Selain daripada yang di Matius 6, ada bagian Alkitab juga yang menerangkan kepada kita. Memang kadang-kadang kita memang salah berdoa. Selain karena kita sering meminta batu,
sehingga Tuhan tidak kasih. Tapi Tuhan jawab juga dengan memberi roti. Ada satu lagi yang membuat kita salah berdoa. Yaitu apa? Kita kurang percaya. Karena kita kurang percaya. Saya pernah menjadi pendoa yang hebat tapi tidak percaya kepada Tuhan. Pernah. Waktu kapan? Sudah jadi pendeta saya. Saya berdoa tapi sebenarnya saya tidak percaya dengan doa saya itu. Dan ini persoalan. Dan memang saya tidak mengalami apa yang saya doakan. Kapan? Waktu kami mengunjungi warga jemaat yang sakit sekarat di rumah sakit. Biasanya doa kita di ruangan ICU, apa doa kita? Bapa di surga, lawatlah, jamahlah saudara kami ini. Kami percaya mujizat-Mu akan memberinya kesembuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kasih penguatan kepada yang menjaga. Habis itu kami mohon pamit. Begitu di lift, saya mendapati kami berbicara. Apa yang kami bicarakan? Yang satu bilang, kalau melihat kondisinya ya, kayak nggak ada lagi harapan. Kan begitu? Lalu saya sambung, udah berapa tahe umur Inang itu? 86. Iya juga lah, kan begitu. Loh, bukankah doanya tadi? Supaya Tuhan beri kesembuhan. Tetapi begitu turun dari atas, di lift, pembicaraan adalah gambaran ketidakpercayaan atas doa itu. Apakah hanya saya yang pernah mengalami itu? Ada yang lain juga? Kita berdoa, tapi kita tidak percaya. Bagaimana kita mau mengalaminya? Itu sebab suatu saat murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Matius 17 ayat 19 dan 20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, Yesus maksudnya, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus, karena kamu kurang percaya. Ya saudara, ini penyakit kita. Kita nggak percaya, walaupun kita berdoa. Karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau berdoa, percayalah. Kalau berdoa, percayalah dengan yang didoakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai penutup dari renungan ini, kita melihat ada satu relasi yang dijelaskan nats ini kepada kita, yang menjadi pengikat dari doa itu. Apa itu? Relasi Bapa dan anak. Relasi Bapa dan anak. Doa dengan dimensi yang maha luas ini, di dalamnya kita menemukan bahwa Bapa sendiri, Yesus sendiri ketika Dia mengajarkan murid-muridnya berdoa, pertama sekali yang dijelaskan oleh Yesus adalah relasi si pendoa dengan yang kepadanya Dia berdoa. Bukankah ketika Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, kata pertama dari doa itu adalah Bapa. Ada relasi yang begitu dekat antara Allah dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Relasi apa? Relasi Bapa dengan anak. Dan kita harus belajar terus menikmati keindahan-keindahan dalam relasi ini. Ada kalanya dalam relasi ini kita harus meminta berulang-ulang baru Bapa itu berikan. Tapi ada kalanya sama sekali kita tidak pernah minta, tapi Tuhan itu berikan. Adakah di antara saudara yang tadi pagi berdoa atau sebelum datang ke tempat ini berdoa, Bapa di surga, tolonglah supaya di ibadah nanti di sampingku seorang gadis, lalu hari ini di sampingnya seorang gadis. Adakah yang pernah berdoa untuk itu? Tidak ada, tapi Tuhan berikan itu hari ini. Saudara, apakah di antara kita ada berdoa hari ini supaya Tuhan jangan kasih hujan? Ada, tapi kebanyakan kita gak berdoa untuk tidak hujan, bukan? Apakah Tuhan tidak berikan cuaca yang baik bagi kita? Tuhan berikan.
Karena memang apa? Firman Tuhan mengajari kita berdoa. Tapi firman Tuhan juga katakan Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini pun harus kita nikmati. Ada banyak hal dalam hidup kita Tuhan berikan meskipun kita tidak pernah mendoakannya. Tetapi bukan berarti ya udahlah, kan Tuhan sudah bilang begitu, gak usah berdoalah. Firman Tuhan bilang meskipun demikian kita harus berdoa. Entah kita punya pemahaman teori Alkitabiah tentang doa atau tidak, teruslah berdoa. Entah kita punya permohonan atau tidak, teruslah berdoa. Entah permohonan kita menurut pandangan kita belum dijawab atau sudah dijawab, teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Karena apa? Relasi antara anak dan bapa ada kalanya karena persoalan keperluan. Tapi ada kalanya bukan karena persoalan keperluan, tapi kebutuhan relationship, kebutuhan berbicara, kebutuhan berbincang. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau punya anak, pola komunikasi setiap hari adalah hanya soal kebutuhan. Dia akan bicara kepada kita kalau dia butuh sesuatu. Kalau tidak butuh sesuatu, dia tidak mau bicara kepada kita. Ini relasi apa ini? Sehat ini? Enggak sehat. Tapi kalau dia enggak butuh pun, tapi dia bicara kepada kita. Itulah relasi yang sehat. Dan Bapa di surga menginginkan relasi yang demikian kepada kita. Kendati kita mungkin merasa tidak butuh apa-apa sekarang. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi firman Tuhan katakan, berdoalah. Apalagi kalau kita memerlukan segala sesuatu dari Tuhan. Tekunlah berdoa. Supaya kita menikmati semakin masuk ke dalam doa yang dimensinya maha luas itu. Semakin giat kita berdoa, semakin dini kita berdoa, maka kita akan semakin menikmati ruang demi ruang dalam dimensi doa yang maha luas itu. Tetapi di atas semuanya kita harus ingat, kita punya Bapa di surga dan kita anak-anaknya. Di atas dari apa yang kita minta adalah kita mau hati kita dinikmati oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat merindukan itu. Itu sebab seorang pribadi yang tahu apa yang anaknya perlukan, tapi dia bilang, mintalah kepadaku. Karena dia sangat rindu. Kita menyapanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk boleh masuk semakin dalam hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Kendati Tuhan tahu apa yang kami perlukan, tetapi Tuhan rindu kami berbicara kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau memberikannya sebelum kami minta, tetapi karena Tuhan ingin kami berada dalam relasi yang akrab, yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Tolong kami Bapa untuk dalam musim apapun dalam hidup kami, musim kering, musim panas, musim semi kehidupan kami terus menjalin keakraban dengan Tuhan dengan tetap giat dan tekun berdoa. Bapa di surga, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir hari ini. Tiliklah kehidupan mereka, tiliklah pergumulan mereka, tiliklah apa yang mereka perlukan ya Bapa. Dan biarlah dengan hikmat-Mu yang agung, Engkau boleh memberikan jawaban yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu yang sedang studi, Tuhan tolong untuk boleh tetap bertekun dalam studi mereka. Yang bekerja Tuhan tolong untuk tetap bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan yang sedang mempersiapkan studinya untuk melanjut studi, Tuhan tolong dalam mempersiapkan diri. Yang akan mencari pekerjaan, Tuhan tolong untuk mempersiapkan diri. Dan juga kepada anak-anak-Mu yang merindukan pendamping hidup, Bapa di surga, Tuhan tolong untuk mempersiapkan diri sehingga ketika Tuhan pada waktunya Engkau mempertemukannya dengan orang yang sudah Tuhan bentuk, Tuhan persiapkan di tempat lain.
dia sungguh, anak-anakmu sungguh telah siap untuk itu. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk orang tua kami. Bapa di surga, entah yang tinggal bersama kami ataupun yang tidak tinggal bersama kami, berkatilah mereka, tolong lindungi, jagai, sertai, temanilah mereka ya Bapa. Dan biarlah kuatkan mereka di tengah-tengah masa tua mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan perlengkapi, teguhkan hati mereka, kendati ragawi mereka mungkin semakin mengalami kemerosotan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus menguatkan hati mereka, batin mereka. Sukacitakanlah mereka ya Tuhan. Dan pakailah anak-anak, kami anak-anak semua Engkau pakai. Supaya kami menjadi jalan Tuhan memberi sukacita bagi mereka. Dengan kami bertekun dalam perjuangan kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam yang lain. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan, tiap jatuh memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jaga Tuhan, di Kau ku perlu. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita dalam memberi persembahan, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita menyerahkan persembahan kita.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang kampungnya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri bersembah, tangan kiri tak tahu apalah ku yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, tekunlah berdoa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.